Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 8. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 22. Mari kita periksa soal nomor 1 dan nomor 2. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita periksa. 2. Menggunakan bentuk aljabar. 1. Jawablah setiap pertanyaan berikut terkait dengan dua bilangan ganjil berurutan, seperti 5 dan 7. Nomor 1, misalkan N adalah bilangan bulat. Jika dimisalkan bilangan ganjil yang lebih kecil adalah 2N tambah 1, bagaimana kita menyatakan bilangan ganjil yang lebih besar? Oke, kita jawab dulu ya soal ke-1 ini. Maksudnya itu kayak gini, Dek. Kita disuruh memperhatikan dua bilangan ganjil berurutan seperti 5 dan 7. Sebenarnya boleh saja menggunakan bilangan ganjil berurutan yang lain, tapi kita fokusnya ke 5 dan 7 ini aja ya. Nah, di sini Kak Sari tulis 5, kemudian satunya lagi 7. Oke. Terus ini, jika dimisalkan bilangan ganjil yang lebih kecil. Bilangan ganjil yang lebih kecil itu berarti yang 5 ini kan? 5 ini yang lebih kecil ya. Nah, yang lebih kecil dimisalkan dengan 2N tambah 1. Berarti 5 ini dimisalkan sebagai 2N tambah 1. Maka bilangan ganjil yang lebih besar dinyatakannya gimana? Maksudnya yang 7 ini dinyatakan gimana? Ya udah gini aja. 5 menjadi 7 itu ditambah berapa? Ditambah 2 kan? Berarti 2N ditambah 1-nya juga ditambah 2 aja. Kayak gini. 2N tambah 1 ya kan? Sama dengan ini ya. Kemudian ditambah 2. Atau boleh juga ditulis 2N ditambah berapa ini? Ditambah 3. Nah, gini. Jadi ini jawabannya, ya. Terus kita pakai kalimat. Kita tulis ulang. Jika dimisalkan bilangan ganjil yang lebih kecil adalah 2N tambah 1. Tulis ulang, ya. Jika dimisalkan bilangan ganjil yang lebih kecil adalah 2N tambah 1, maka bilangan ganjil yang lebih besar dapat dinyatakan sebagai apa, Dek? Ini 2N tambah 3 ya. 2N tambah 3 titik kayak gini. Ini untuk menjawab soal yang pertama ya. Kak Sari ulang. Jika dimisalkan bilangan ganjil yang lebih kecil adalah 2N tambah 1, maka bilangan ganjil yang lebih besar dapat dinyatakan sebagai 2N tambah 3. Paham ya? Dari ilustrasi kita ini tadi dapatnya. Oke, nah sekarang untuk soal yang kedua, masih nomor 1 tapi soal yang kedua ya, ini dia. Jelaskan mengapa jumlah dua bilangan ganjil berurutan adalah kelipatan 4. Berarti kayak gini. Dua bilangan ganjil berurutan itu kita pakai 2N plus 1 dan 2N plus 3. Nah, ini kalau dijumlahkan nanti kenapa kok kelipatan 4? Buktinya apa? Kayak gitu. Berarti kita tulis seperti ini ya. Jumlah dua bilangan ganjil berurutan titik 2 yaitu 2N plus 1 ya kan, terus ditambah 2N plus 3 ya, dari yang sini tadi ya, nih 2N plus 1 dan 2N plus 3. Kemudian sama dengan dihitung 2N tambah 2N berapa N?
4N ya. 1 ditambah 3 berapa? 1 ditambah 3 adalah 4. Nah ini 4N tambah 4. Terus 4N tambah 4 bisa kita tulis dalam bentuk yang lebih sederhana. Ini punya angka 4, ini juga punya angka 4. Berarti angka 4-nya boleh dikeluarkan. Terus buka kurung ya. 4 kali apa supaya hasilnya 4N? Tentu saja 4 kali N. Terus 4 kali berapa yang hasilnya 4? Tentu saja 4 kali positif 1. Nah ini. Oke, 4 dalam kurung N plus 1 itu dibaca 4 kali N tambah 1. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa jumlah dua bilangan ganjil berurutan selalu kelipatan 4. Kenapa? Karena ini angkanya ini angka 4. Ini membuktikan bahwa selalu kelipatan 4 ya. Jadi kita jawab kayak gini. Oke, dari bentuk aljabar 4 kali N tambah 1 terlihat bahwa memang jumlah dua bilangan ganjil berurutan adalah kelipatan 4 ya. Adalah kelipatan 4. Kak Sari baca, dari bentuk aljabar 4 kali N plus 1 terlihat bahwa memang jumlah dua bilangan ganjil berurutan adalah kelipatan 4 ya. Seandainya nih tadi angkanya bukan angka 4, berarti ya bukan kelipatan 4 gitu loh Dek maksudnya. Paham ya? Nah, dari aljabar ini kan terbukti ini tadi memang angkanya angka 4. Dari sini kan 4N tambah 4, bentuk sederhananya adalah 4 kali N tambah 1. Tuh, angkanya angka 4. Ya, jelas ya? Itu untuk menjawab soal nomor 1, bagian 1 dan bagian 2. Ditulis dengan kalimat sama persis punyanya Kak Sari ini boleh. Pakai kalimat versimu sendiri juga boleh. Yang penting intinya yang harus sama ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Kita baca dulu. Nomor 2, selesaikan setiap persamaan ini untuk variabel yang ada dalam kurung. Yang pertama, 4x kurangi y sama dengan 8. Nah, kita disuruh menyelesaikan untuk variabel x-nya. Yang kedua, M sama dengan A tambah B per 2. Kita disuruh menyelesaikan dalam bentuk A-nya. Ya, caranya kita salin ulang aja dulu soalnya. Ini yang pertama. 4x kurangi y sama dengan 8. 4x kurangi y sama dengan 8. Karena ini nanti ingin dinyatakan dalam x, berarti yang ada x-nya biarin aja tetap di sini. Yang y-nya ini kita pindah ke sebelah kanan sama dengan. Gitu caranya, Dek. Ini tulis dulu sama dengannya. 4x-nya kita tulis ulang. Angka 8-nya juga ditulis ulang. Nah, yang dipindah ini negatif Y akan kita pindah ruas. Syaratnya kalau dipindah ruas, tandanya harus diganti. Yang tadinya dia bertanda negatif berubah menjadi bertanda positif ya. Dibaca 8 tambah Y. Oke, jadi 4x sama dengan 8 tambah Y. Nah, ini sudah hampir selesai. Tetapi di sini, kalau kita perhatikan, ini masih belum X. Dia mintanya X saja. Di sini masih ada 4-nya, atau dibaca 4x. Nah, supaya angka 4-nya ini hilang, diapakan? Ya sudah, kedua ruas ini dibagi aja dengan 4. Nulisnya gini, Dek. Kedua ruas dibagi 4. Nah, gitu. Coba 4x kalau dibagi 4 itu angka 4-nya hilang, tersisa x saja. Ya, sama dengan 8 ditambah y kalau dibagi 4 jadinya gini. Ya 8 tambah y per 4. Nah, sampai sini saja sebetulnya ini sudah jawaban ya. X sama dengan 8 tambah Y per 4. Tetapi kalau mau dirubah ke bentuk yang lainnya boleh. Kayak gini.
X sama dengan ini 8-nya dibagi 4. 8 dibagi 4 adalah 2. Terus ditambah Y-nya juga dibagi 4. Y dibagi 4 itu boleh nulisnya gini, 1/4 Y. Angka satunya dari mana Kak Sari? Dari sini. Ya, kalau di depan huruf tidak ada angka, itu sebenarnya ada angka 1. Jadi angka satunya lah yang dibagi 4. Nulisnya 1/4. Terus diikuti huruf Y-nya, ya. Jadi hasil akhirnya X sama dengan 2 ditambah 1/4 Y. Pakai bentuk yang atas ini boleh, pakai bentuk yang bawah juga boleh. Keduanya ini bernilai sama, ya. Atau kalau ikut arahan gurumu malah lebih bagus. Misalnya gurumu suka bentuk yang simple kayak gini, silahkan. Tetapi kalau gurumu mengarahkan untuk dirubah ke bentuk yang lain, inilah jawabannya. Ya dek ya. Oke, sip. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua ini ya. M sama dengan A tambah B per 2. Kita disuruh menyelesaikan persamaannya dalam bentuk A. Oke, Kak Sari catat ulang dulu soalnya. Untuk yang kedua, M sama dengan A tambah B per 2. Bener nggak ya? M sama dengan A tambah B per 2. Oke, sudah benar. Nah, karena kita mau menyelesaikannya dalam bentuk A, berarti gini aja. Kita pindah ruas dulu ya. Kita pindah semuanya menjadi kayak gini. M-nya tadinya di kiri, sekarang ke kanan. Nih. Terus A tambah B per 2 sekarang pindah ke sini. Nah, gini deh. Biar enak. Jadi nanti A-nya itu sudah di sebelah kiri. Kan memang disuruh merubahnya ke dalam bentuk A ya. Oke, langkah pertama gini dulu ya. Dipindah ya. Ditukar-tukar aja kok. Oke. Langkah berikutnya kita mau hilangin dulu per 2-nya ini. Supaya per 2-nya ini hilang, kedua ruas kalikan saja dengan 2. Tulis gini, kalikan kedua ruas dengan 2. 2 boleh pakai angka, boleh pakai huruf ya. Pokoknya intinya dikalikan 2 aja. Nah, A ditambah B per 2, kalau dikalikan 2, itu per 2-nya hilang. Tersisa A tambah B saja. Tulis. Nah, gini. Sama dengan M kalau dikalikan 2, jadinya apa? Jadinya 2M. Ya. Terus terakhir, di sini kan masih A tambah B. Kita kan perlunya A saja. Berarti B-nya ini harus dihilangkan. Agar B-nya hilang, kedua ruas kita kurangi aja dengan B. Gini nulisnya, kedua ruas dikurangi B. Nah, gini deh, kedua ruas dikurangi B. Ya, A tambah B, kalau dikurangi B, B-nya itu hilang. Tersisa A saja. Sama dengan 2M, kalau dikurangi B jadinya apa? Ya 2M kurangi B. Udah selesai. Jadi ini ya jawaban untuk soal yang kedua. A sama dengan 2M kurangi B. Beres, simple. Ini nggak dirubah ke dalam bentuk-bentuk yang lain. Dah selesai. Oke. Alhamdulillah. Berarti soal 1 dan soal 2 di halaman 22 sudah selesai Kak Sari bantu. Mudah-mudahan kamu paham ya, Dek ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh kok. Tanya di kolom komentar. Buat kalian yang mau gabung ke grupnya Kak Sari juga boleh. Chat aja ke 081 456 10 98 70. Grupnya Kak Sari ada 2 macam dong. Ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.